Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir surat Al-Maidah surat yang kelima ayat yang ke-41 sampai dengan 44. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-44. Ayat yang ke-44, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalna taurata fiha hudaw wa nur yahkumu fiha biha nabiyyuna alladzina aslamu lilladzina hadu wa rabbaniyuna wal ahbaru bimastufidu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada. Fala takhshawun nas wakhshawun wala tashtaru biayati samanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerahkan diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka. Disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Tafsir ayat yang ke-44. Inna anzalna taurata. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat kepada Musa fiha hudan. Di dalamnya terdapat petunjuk kepada iman dan kebenaran dan melindungi mereka dari kesesatan. Wa nurun dan cahaya yang menerangi gelapnya kebodohan, kebingungan, kebimbangan, syubhat dan syahwat. Sebagaimana firman Allah, walaqad ataina Musa wa Haruna furqana wa diya'an fadzikra lil muttaqin. Dan sungguh telah kami berikan kepada Musa dan Harun kitab Taurat dan penerapan serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Anbiya ayat yang ke-48. Yahkumu biha, yang dengan kitab itu diputuskan perkara-perkara dan persoalan-persoalan di antara orang-orang oleh an-nabiyyuna alladzina aslamu, para nabi yang menyerahkan diri kepada Allah dan tunduk kepada perintah-perintahnya, yang keislaman mereka lebih agung daripada keislaman selain mereka. Mereka adalah hamba-hamba Allah terpilih. Jika mereka, para nabi yang mulia, para pemimpin yang terhormat telah meneladani Taurat, bermakmum dan berjalan di belakangnya, lalu apa yang menghalangi orang-orang Yahudi yang rendah itu untuk mengikutinya? Apa yang mendorong mereka mencampakkan kewajiban iman kepada Muhammad SAW yang merupakan kandungan termulianya, di mana amal lahir dan batin tidak diterima kecuali dengan iman itu? Apakah dalam hal ini mereka mempunyai imam? Benar, mereka mempunyai imam, yang mana kegemaran mereka adalah penyelewengan terhadap kalamullah, penegakan kepemimpinan dan kedudukan mereka di antara manusia, dan mengeruk keuntungan dan menyembunyikan kebenaran dan menonjolkan kebatilan. Mereka itulah para pemimpin kesesatan yang menyeru ke api neraka. Dan firman-Nya, warobaniyuna wal ahbaru, dan oleh orang-orang alim dan pendeta-pendeta mereka, maksudnya begitu pula Taurat digunakan sebagai sumber hukum di antara orang-orang Yahudi oleh para pemuka agama yang robaniyin, yakni para ulama yang beramal dan mengajarkan, yang mendidik manusia dengan didikan terbaik dan membimbing mereka dengan bimbingan para nabi yang penuh kasih, dan para pendeta mereka yaitu para ulama besar yang didengar ucapannya, diikuti jejaknya, dan mereka memiliki ucapan yang dipercaya di antara umat mereka. Hukum yang mereka keluarkan itu yang sesuai dengan kebenaran, bimastufidu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya.
Maksudnya, karena Allah meminta mereka untuk menjaga kitabnya, menjadikan mereka orang-orang yang dipercaya atasnya, dan ia adalah amanat atas mereka, maka Allah mengharuskan mereka menjaganya dari penambahan, pengurangan, dan penyembunyian, mengajarkannya kepada yang tidak mengetahui, dan mereka adalah saksi-saksi terhadapnya. Mereka adalah rujukan padanya dan pada apa yang kurang dimengerti oleh manusia. Allah telah membebankan kepada para ulama apa yang tidak dibebankan kepada orang-orang bodoh. Maka mereka harus menunaikan kewajiban yang disematkan di pundak mereka. Hendaknya mereka tidak mengikuti orang-orang bodoh dengan memilih sikap malas dan ogah-ogahan. Hendaknya mereka tidak membatasi diri hanya pada ibadah-ibadah personal, berupa berbagai macam zikir, sholat, zakat, haji, puasa, dan ibadah-ibadah lain yang jika dilakukan oleh selain ulama, maka mereka selamat. Adapun para ulama, maka sebagaimana mereka dituntut untuk melakukan apa yang menjadi kewajiban atas diri mereka, mereka juga dituntut untuk mengajar manusia, menyampaikan perkara-perkara agama yang mereka butuhkan, khususnya masalah-masalah dasar yang sering terjadi. Dan hendaknya mereka tidak takut kepada manusia, akan tetapi takut kepada Tuhan mereka. Oleh karena itu, dia berfirman, "Fala takhshawun nas wakhshawun wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila." Janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit, di mana kamu menyembunyikan kebenaran dan menampakkan kebatilan demi harta dunia yang sedikit. Jika ulama selamat dari penyakit-penyakit ini, maka ia termasuk taufik dan kebahagiaannya. Keinginannya adalah bersungguh-sungguh di bidang ilmu dan mengajarkannya. Dia menyadari bahwa Allah telah memintanya untuk menjaga ilmu dan menjadi saksi atasnya. Maka dia hanya takut kepada Tuhannya. Ketakutan dan kekhawatirannya kepada manusia tidak menghalanginya melakukan apa yang harus dilakukannya. Dia tidak mendahulukan dunia di atas agama. Sebagaimana tanda celakanya ulama adalah kemalasannya menunaikan tugasnya, tidak peduli dengan apa yang diperintahkan kepadanya. Dia menyia-nyiakan dan menelantarkannya, menjual agama dengan dunia, menerima suap dalam hukum-hukumnya, dan meminta bayaran atas fatwa-fatwanya. Dia tidak bersedia mengajar kecuali dengan bayaran dan gaji. Ulama ini telah diberi nikmat besar oleh Allah, tetapi dia mengkufurinya dan menolak bagian karunia-Nya yang besar di mana selainnya tidak mendapatkannya. Kami memohon kepadamu, ya Allah, ilmu yang berguna dan amalan yang diterima. Limpahkanlah kepada kami maaf dan keselamatan dari segala cobaan, wahai Allah yang Maha Karim. Wa man lam yahkum bima anzalallah, dan barang siapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, yakni dari kebenaran yang jelas, dan dia memutuskan berdasarkan kebatilan yang diketahuinya, karena satu tujuan yang rusak, faulaika humul kafiruna, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir, berhukum dengan selain apa yang diturunkan Allah termasuk perbuatan orang-orang kafir, dan bisa jadi ia adalah kekufuran yang mengeluarkan dari agama. Hal itu juga dia meyakini kebolehan dan kehalalannya, dan bisa pula ia merupakan salah satu dosa besar dan termasuk perbuatan kekufuran di mana pelakunya berhak mendapat azab yang keras. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.